Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasahbihi wa man walah. Insyaallah sebelum kita masuk ke kajian tematik, seperti biasa kita akan daras kitab terlebih dahulu yang akan dibimbing oleh bidang Pendikdak selaku saya sendiri. Kita ulang kembali ilmu akidah ini ke yang awal karena yang sudah itu dilewat-lewat ya. Kita mulai coba untuk dibahas semua lah, nggak dilewat-lewat. Syarahu unwanir risalati. Syarah unwan tuh apa ya unwan? Ada yang tahu unwan? Malah lupa. Macam-macam bukan sih? Macam-macam. Kecil banget suaranya. Apa sih, Hopi? Halo? Jelas? Jelas. Oke. Ada yang tahu unwan? Macam-macam kata Teh Hopi. Oh, macam-macam. Bukannya itu anwa. Tahu sih salah. Unwan Alamat. anwa kalau itu ya. Kalau unwan tuh apa sih? Aunul ma'bud tuh apa sih? Aunun. Jamannya aunun. Nah, itu pokoknya ya, ar-risalah. Ar-risalah ya seperti biasa yaitu surat atau kitab ini. Jadi maksudnya syarah dari kitab ini yaitu usul sunnati, usul sunnah. Usulun lugatan jam'u aslin. Usulun itu secara bahasa bentuk jamak atau bentuk plural dari asal. Wahwa asasus syai', yaitu asas atau pokok dari sesuatu. Apa nih footnote-nya? Oh, enggak. Wastilahan huwa ma lahu far'un. Adapun secara istilah ialah yang terdapat cabang. Li'annal far'a la yansha'. Oke. La yansha'u illa an aslin. Karena fondasi atau cabang itu tidak mungkin bisa berdiri kecuali karena adanya asal atau pokok. Wa aslu kulli syai'in, adapun pokok dari segala sesuatu itu mayustanadu tahaqququ dzalika syai'i ilaihi. Apa yang disandarkan atau sesuatu yang disandarkan pada hal yang tetap yang dimana sesuatu tersebut bersandar kela namanya. Wa aslu kulli syai'in, pokok dari segala sesuatu itu adalah sesuatu yang bersandar terhadap hal yang tetap dari sesuatu yang lainnya gitu ya. Oke. Jadi aslu kulli syai' berarti kan asalnya mah satu, kulli syai' itu banyak ya cabang-cabang tadi. Wa sunnatu, adapun sunnah lughatan secara bahasa. Oh ya, mau ininya. Nah, ini untuk ini ya rumus dalam baca kitab. Usulu lugotan. Kenapa lugotan? Karena lugotan di sini asalnya fil lugoh. Makanya disebut lugotan. Disebutnya naz'ul khafid. Jam'u aslin. Kenapa jam'u aslin? Karena dia ini adalah kalimat utamanya. Atau ya kalimat utamanya atau umdah di dalam bahasa Arab tuh. Yang disebut mubtada'nya. Wahuwa asasus syai'i. Nah, wahuwa asasus syai'i itu jadi khobar dari jam'u
aslin. Terus wastilahan di sini ma'tuf, disebut ma'tuf itu karena bergandengan sama siapa? Sama logotan. Karena ada secara bahasa, ada secara istilah. Huwa malahu far'un. Nah, setiap huwa yang di awal itu pasti disebut mubtada. Malahu far'un berarti khobarnya. Khobar jumlah. Ma-nya jadi mubtada kedua, lahu far'un jadi jumlah khobar mubtada yang kedua. Nah, ma lahu far'un wal jumlatu minal mubtada'i wa khobarihi khobarul mubtada'il awal. Nah, kayak gitu. Terus, nah li'anna, kenapa li'anna? Karena tidak mungkin li'an dikarenakan sesudah hamzah nun itu adalah isim, maka yang kemungkinan besarnya adalah li'anna. Jadi harfut taukid. Kalau ada harfut taukid sebelum isim, maka isimnya itu dibaca mansub al-far'a. La yansha'u illa an aslin. Nah, la yansha'u, dia butuh fa'il. Mana fa'ilnya? Oh, ternyata illa an aslin itu sudah jadi kata atau kalimat yang lain. Berarti fa'ilnya itu domir. Domirnya domir kemana? Oh, yaudu ilal far'i. Nah, kayak gitu ya. Wa aslu kulli syai'in ma yustanad wa hilang. Kok hilang? Oke, ada lagi. Nah, wa aslu kulli syai'in ma yustanad. Nah, ma yastanidu tahaqququ dzalika syai'i ilaihi. Nah, kenapa yastanidu tahaqququ bukan tahaqqaqo? Karena tidak mungkin ada dua fiil yang bergandengan tidak dipisah dengan huruf. Makanya yastanidu tahaqququ. Apa tahaqququ itu? Tahaqququ itu isim masdar dari tahaqqaqa yatahaqqaqu, tahaqquqan, mutahaqqiq, mutahaqqaq, dan seterusnya. Dzalika syai'i. Kenapa dzalika syai'i? Karena dzalika menjadi mudhaf ilaih wa huwa mudhaf, dan asyai'i jadi mudhaf ilaih. Terus ilaihi jadi jar majrur. Nah, oke. Cukup ya. Wasunnatul lughatan at-tariqatu was-siratu mahmudatun kanat aw madmumatun. Wa minhu qawluhu ta'ala sunnata man qad arsalna qablaka mir rusulina wa la tajidu li sunnatina tahwila. Nah, adapun sunnah di sini secara bahasa artinya adalah metode. As-sirah perjalanan, mahmudatun kanat au madmumatun. Baik itu perjalanan yang positif atau negatif. Wa minhu qauluhu ta'ala, ini berdasarkan dengan dalil firman Allah Ta'ala, sunnata man qad arsalna, yaitu perjalanan orang yang dimana mereka itu sungguh telah kami utus qoblaka sebelummu mirrusulina di antara rasul-rasul yang kami utus. Wala tajidu li sunnatina tahwila, dan la tajidu kamu tidak menemukan li sunnatina di dalam sunnah atau perjalanan kami tahwilan, perubahan. Tahwil perubahan ya, tahwil. Hawwala yuhawwil. Hawwil. Hawil sama hawil. Ah ya benar. Kalau hawala yuhawilu itu jarroba yujarribu, mencoba. Kalau hawala yuhawilu itu ghayyara yughayyiru, perubahan. Wa qaulu rasuli sallallahu alaihi wasallam, man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'un, wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan kana alaihi wizruha
wa wizru man amila biha min ba'dihi min ghairi an yanqusa min auzarihim syai'un. Dan berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang sanna fil Islam, berjalan di atas Islam, sunnatan hasanatan, dengan perjalanan atau torikoh, perjalanan dulu aja ya, dan perjalanan yang baik, falahu ajruha wa ajru man amila, atau sunnah aja lah ya, kita artikan sunnah, maka baginya ganjarannya dan juga wa ajru man amila biha, dan ganjaran bagi orang yang mengamalkannya, ba'dahu min ghairi an yankusa, yang mengamalkannya setelahnya, maksudnya turunan-turunan yang mengamalkan apa yang sudah diajarkan oleh Islam melalui Rasulnya. Min ghairi an yankusa, tanpa mengurangi sedikit pun, min ujurihim syai'un, dari pahalanya sedikit pun. Wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'ah, dan siapa yang menjalani sunnah dengan cara sunnah yang buruk, sayyi'ah. Sayyi'ah itu kan su, kana alaihi wizruha, maka baginya adalah siksa, azab. Wa wizru man amila biha min ba'dih, dan juga orang yang mengamalkan setelahnya, min ghairi an yankusa min auzarihim syai'un, dan tidak akan pernah dikurangi siksanya tersebut. Wal maksudu bis sunnati huna al akidah ya salam. Dan yang dimaksud sunnah di sini maksudnya adalah akidah. Berarti yang tadi akidah sunnatan hasanah itu adalah akidah salimah. Adapun sunnatan sayyi'atan itu adalah akidah mazmumah atau akidah mardudah, yang tertolak. Qala Syekhul Islami lafdhu sunnati fi kalami salafi yatanawalu sunnata fil ibadati wa fil i'tiqadati wa in kana katsirun mimman sannafa fi sunnati yaqsuduna al-kalama fil i'tiqadati wa hadha ka qaul ibn Mas'udin wa ibn Ka'bin wa Abi Darda'i radhiyallahu anhum iqtisadun fi sunnatin khairun min ijtihadin fi bid'atin wa semisalnya ini semisal yang mana ya? Wa amsa luzalika aja ya. Iqtisadu fi sunnatin min ijtihadin fi bid'atin. Oke. Imam Ibnu Taimiyah mengatakan lafaz sunnah di dalam kalam salaf atau kaum salaf, orang-orang yang terdahulu, ya tanawalu sunnata fil ibadat, dipakai sunnah itu dalam peribadahan, wa fil i'tiqadat, dan juga di dalam akidah. Wa in kana katsirun min man sannafa fi sunnah yaqsudun al kalama fil i'tiqadat. Meskipun banyak dari kalangan salaf itu membuat sebuah karya lalu memberikannya nama sunnah, yang dimaksud di situ adalah kalam fil i'tiqadat. Pembahasan berkaitan dengan akidah. Wa hadza ka qaul Ibnu Mas'ud, ini bersumber atau merujuk pada perkataan atau ungkapan Ibnu Mas'ud, Ubay bin Ka'ab, maaf. Ubay bin Ka'ab dan Abi Darda, yaitu iktisadun fi sunnatin khairun. Bermuamalah atau iktisad itu kan ekonomi ya. Maksudnya berfinansial dalam rangka sunnah. Tar. Iktisodiyah kan? Ini kan
Usaha. Ah, tar. Iktisadun fi sunnatin khairun min ijtihadin fi bid'atin. Berusaha dalam mengerjakan sunnah itu lebih baik ketimbang berijtihad dalam hal-hal yang bid'ah. Iktisad apa ya di sini ya? Dan sunnah di sini sunnah apa nih? Tar. Footnote-nya apa? Nggak ada footnote-nya. Ya udah, begitulah pokoknya ya. Wallahu alam bishawab. Ahamul maudu'at udah 2020. Ya moderator teu ngomong. Ya, sekian yang bisa disampaikan mengenai daras kitab ini. Kita akhiri di halaman 16. Insya Allah kita lanjut kembali di pertemuan yang akan datang, tepatnya bulan depan. Saya persilakan untuk moderator untuk membuka dan saya persilahkan. Oke, langsung aja ini, Bas. Halo, cek suara. Ada? Ada. Langsung. Eta si Nisa gimana? Ntar dikondisikan dulu di grup. Oke. Sip. Boleh dipersilakan saja. Pasor. Kenapa? Del tadi, Pak. Enggak manggil. Kirain teh manggil. Oke, aku ambil alih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya terima kasih banyak, Basor, tadi kajiannya kita udah selesai sedikit, daras kitab. Kita lanjut ke sesi diskusi, kita sebutlah diskusi. Oke, sebelumnya saya buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah syukrulillah. Ala ni'amihal uzma wa rahmatihal wus'a. Puji serta syukur mari kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan hingga kita dapat berkumpul meskipun di ruang digital ini, dan mudah-mudahan terpisahnya kita dengan jarak tidak mengurangi rasa khidmat kita untuk mengkaji ayat-ayat Allah, tanda-tanda yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Oke, langsung aja karena waktunya 3 menit sebenarnya. Sekarang udah 20.23. Kita akan bahas tentang Islamic mindset. Apa sih Islamic mindset itu? Islamic mindset lebih ke bahasan-bahasan yang cukup menarik ya bagi kita. Karena mindset itu apa dan mindset yang Islami itu bagaimana? Juga apa saja faktor yang mempengaruhi mindset, bedanya mindset yang biasa aja sama mindset yang Islami, serta benefitnya apa, nanti semuanya bakal dibahas oleh pemateri kita, Basorido Tarik Bintoro. Langsung saja saya persilakan kepada pemateri. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terdengar suaranya? Aman. Oke. Langsung saja ya. Karena dikasih waktu berapa menit ini?
20 menit insya Allah cukup ya. Oke. Ya, langsung saja ke poin utamanya. Dalam memulai pembahasan berkaitan Islamic mindset ini, mari kita awali dengan salah satu ungkapan dari Hamid Fahmi Zarkashi yang saya lupa untuk memberikan di sini, yaitu kata itu memiliki arti dan arti itu memiliki konsep atau mengandung konsep, dan konsep dan konsep itu nantinya akan melahirkan sebuah paradigma, sebuah worldview, sebuah perspektif, dan yang lain sebagainya. Nah, dari sini kita pahami bersama bahwa ternyata melalui kata, baik itu kata yang kita sampaikan melalui zohir, yaitu lisan kita, ataupun kata hati, itu pasti memiliki dampak. Dan dampak ini mulai dari artinya yang menjadi konsep, dan dari konsep melahirkan sebuah worldview atau mindset ini yang kita bahas sekarang. Ini artinya bagaimana mindset ini menjadi hal yang sangat-sangat urgen adalah ternyata sebanyak apapun kata yang kita keluarkan, baik itu medianya lisan kita atau hati kita, itu akan menjadi dampak yang sangat fatal nantinya. Entah itu kata yang keluar positif atau negatif. Nah, dari sini kita harus pahami dulu bahwa ternyata sepenting itu mindset bagi kita semua, bagi manusia khususnya ya. Nah, makanya hal yang paling utama ketika kita membahas mindset itu adalah tentang pengenalan diri. Nah, pengenalan diri yang bahasanya atau yang dinamakan pengenalan diri itu biasanya tentang kita mengenal diri kita. Yang namanya mengenal diri kita itu artinya mengenal dari awal sampai akhirnya kita mengenal segala yang kita punya, baik itu potensi, skill, dan lain sebagainya. Nah, makanya pemahaman pengenalan diri ini menjadi aspek utama dalam mindset. Kenapa? Karena orang yang punya mindset itu pasti mengenal dirinya dulu. Mengenal dirinya dulu. Contoh, orang yang muslim pasti ingin kepribadiannya juga sesuai dengan ajaran Islam. Tidak mungkin menyeleweng dari ajaran Islam. Nah, ini upaya dalam pengenalan diri. Makanya nanti pengenalan diri itu pasti kaitannya erat dengan yang namanya law of attraction. Yang dimana law of attraction ini sering dibahas waktu itu berkaitan dengan karma, berkaitan dengan sebab dan akibat, dan lain sebagainya. Tapi bukan bahasan kita hari ini bukan ke sana. Akan tetapi memahami ketika seseorang memberikan sebuah kata ke orang lain A, maka itu akan menjadi dampak A kelak bagi orang tersebut yang nanti akan diteruskan A yang lain oleh orang-orang yang lain. Sebagai contoh, misalnya orang tua mengajarkan si anak A, maka kemungkinan besar si anak akan melakukan A dan akan mengajarkan ke anaknya nanti A juga. Nah, ini apa yang disebut dengan law of attraction. Nah, dari sini mindset itu dibentuk. Nah, pembentukan mindset itu melalui proses yang gak bisa kita bahasakan cukup panjang karena sesimpel itu. Nah, kayak gimana simpelnya? Prosesnya itu 3 tambah 1. Nah, kenapa 3 tambah 1? 3 ini mindset secara umum. Dan satunya
mindset Islam. Nah, apa proses pengetahuan yang dibentuk dari 3 yang tadi? Maka yang pertama, proses pengetahuan akan dibentuk melalui penanaman. Nah, penanaman ini bisa melalui lingkungan. Yang pertama, yang dinamakan dengan orang tuanya atau keluarganya atau sekelilingnya. Nah, ini penanaman. Lalu proses pembentukan yang kedua, pembentukan pengetahuan, ialah terkait dengan penanaman. Terkait dengan pemahaman, di mana seseorang itu memahami sebuah info melalui media apapun, baik itu luring ataupun daring, baik itu audio ataupun visual atau audio visual. Nah, penanaman, pemahaman, lalu yang ketiga adalah pengalaman. Pengalaman ini didapat oleh orang-orang dari sekelilingnya juga. Kalau penanaman tadi dicekoki atau apa ya bahasanya, disusupi secara langsung. Adapun pengalaman si individu tersebut yang mengalami kondisi-kondisi tertentu yang ada. Nah, itu tiga poin terkait proses bagaimana pengetahuan itu dibentuk yang nantinya akan menghasilkan sebuah mindset. Nah, lalu yang satu lagi, dan ini yang berkaitan dengan Islamic mindset, ialah keyakinan. Nah, keyakinan ini nanti berkaitan erat dengan yang namanya ajaran Islam atau ajaran agama. Nah, makanya perbedaan growth mindset. Mindset secara umum dengan Islamic mindset itu salah satunya melalui keyakinan ini. Kalau Islamic mindset ditambah dengan keyakinan, kalau mindset yang umum tanpa adanya keyakinan. Nah, dari sana itu proses pengetahuan dibentuk. Kemudian setelah terbentuknya proses tersebut, nanti akan ada kesadaran. Kesadaran di sini yang akan membentuk bagaimana seseorang itu bisa melakukan A, B, dan C, karena itu melalui kesadarannya dia, yang nanti akan menimbulkan tindakan-tindakan secara konkret. Nah, di sini saya berikan berbagai kasus yang dimana mindset itu sangat penting, diantaranya kasus tentang orang-orang yang korupsi, kasus-kasus bunuh diri, kemudian kasus orang yang minum narkoba dan yang misalnya. Ini sebuah kejadian yang dimana bukan hal yang ideal bagi manusia. Kenapa? Karena manusia itu idealnya adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Idealnya itu adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala menurut ajaran Islam. Adapun secara umum manusia itu idealnya adalah benar-benar menjadi manusia. Bagaimana yang namanya benar-benar menjadi manusia? Yaitu ketika manusia tersebut mengaplikasikan dirinya untuk berbakti sesama manusia. Nah, makanya nanti kita masuk ke pengertian mindset, yang dimana mindset ini ujung-ujungnya atau inti pengambilannya itu ialah melalui otak dan hati. Yang dimana otak dan hati ini akan menghasilkan yang pertama intelijensi, yang kedua emosi. Nah, dari intelijensi dan emosi ini disatu padukan yang menghadirkan sebuah mindset atau pola pikir. Yang dimana apakah itu tepat ataupun tidak sesuai dengan tujuannya. Sebagai contoh,
ketika seseorang punya mindset atau pola pikir, saya anak pesantren dan saya harus bisa baca kitab. Maka ketika ternyata baca kitab itu dia dapatkan, itu artinya mindsetnya sudah benar, yaitu menginginkan untuk bisa baca kitab, karena itu mindset positif. Dan sesuai dengan tujuannya, dia bisa baca kitab. Itu artinya mindset positifnya berlaku baik pada dirinya tersebut. Nah, ini kemudian kita masuk ke mindset of Islamnya, yaitu berkaitan dengan pembagian dari komponen-komponen yang ada di dalam tubuh manusia. Yang dimana hal ini menjadi titik perbedaan bagaimana mindset secara umum dengan mindset Islam. Kalau di dalam Islam, komponen yang ada di dalam tubuh manusia itu dibagi menjadi 4 komponen. Yang pertama, dari sisi physical body. Yang kedua, dari sisi intellectual body. Yang ketiga, emotional body. Dan terakhir, spiritual body. Nah, kenapa ada pembagian ini, yang dimana dibagi menjadi jism, akal, nafs, kemudian ruh, lalu qalbun. Kenapa dibagi seperti ini? Ini untuk memperjelas bahwa ternyata ketika salah satu di antara 4 ini ada ketimpangan misalnya atau kesenjangan, ketidakseimbangan, maka nanti dampaknya menjadikan seseorang itu cenderung ke hal-hal yang negatif. Contoh misalnya, ketika seseorang dominan di emosional body-nya. Nah, berarti kan ini pengaruh terhadap rasa ingin, rasa kepuasan, atau syahwat. Nah, ketika dia mendominasi, itu artinya kemungkinan besar dia akan menjadi korupsi, dia akan berbuat zina misalnya, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan keinginan hasrat manusia terhadap nafsu syahwatnya. Nah, adapun yang lain, itu bisa dibaca saja nanti. Kemudian, berkaitan dengan 4 hal yang tadi, pada intinya, di dalam konsep mindset Islam itu, bahwa hanya 3 hal, bukan hanya 3 hal, berpacu pada 3 hal aspek amalan seseorang itu menjadi dampak yang baik bagi mindsetnya. Yang pertama ialah disebut dengan iman, yang kedua takwa, dan yang ketiga akhlak. Nah, pembagian ini bukan berarti bukan kesatuan, akan tetapi pembagian ini sebagai penjelas bahwa iman itu kaitannya tentang ketaatan dia terhadap Allah. Takwa itu tentang amal solih dia terhadap kalangan manusia atau kalangan makhluk. Bagaimana dia beramal solih. Dan yang terakhir adalah tentang akhlak. Akhlak ini meliputi iman dan takwa tadi. Nah, makanya disimpulkanlah bahwa dari 3 aspek tersebut, pada intinya Islamic mindset itu berpacu pada satu pengerucutan, yaitu filantropi Islam. Nah, apa maksud dari filantropi Islam ini? Ini bersumber dari salah satu hadis yang ditegaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la yu'minu ahadun hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak akan pernah beriman seorang pun sampai dia itu mencintai saudaranya layaknya mencintai dirinya sendiri. Nah, filantropi itu diambil dari kata filantu, filos, dan tropi itu antropi.
Antropi itu antropos. Apa artinya? Cinta makhluk atau cinta manusia. Yang dimana maksudnya itu adalah ketika cinta seseorang terhadap makhluk yang lain atau manusia yang lain, ini diaplikasikan di dalam kehidupannya, kemudian disempurnakan oleh Islam. Apa penyempurnaan dari Islamnya? Di dalam hadis ditegaskan berkaitan dengan jihad fisabilillah. Ada orang yang memberi pertanyaan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku ini berjihad akan tetapi ya Rasulullah, ada orang yang berjihad tapi dia bersemangat, ada juga orang yang berjihad tapi dia berapi-api, amarahnya atau emosionalnya tinggi. Mana yang lebih baik di antara keduanya itu? Jawaban Rasulullah bukan salah satunya, akan tetapi orang yang litakuna kalimatullahi hiyal ulya. Nah, orang yang menegakkan kalimah Allah, maka dialah orang yang fahuwa fi sabilillah. Maka dialah orang yang menjalankan fi sabilillah tadi. Nah, makanya disebut philanthropy Islam. Apa maksudnya? Ketika seseorang itu mencintai orang yang lain atau mencintai makhluk yang lain atas dasar menegakkan kalimah Allah dengan tujuan meraih ridho Allah, maka itulah salah satu bentuk dari Islamic mindset. Nah, jadi patokan utamanya itu adalah philanthropy Islam untuk menjalankan Islamic mindset. Nah, kayak gitu ya. Nah, udah terlalu ini ya. Atau pas-pas ya. 20 menit kan. Nah, sekian yang bisa disampaikan dan mudah-mudahan bisa dipahami dan mohon maaf karena keterbatasan waktu dan keterbatasan tenaga dan cara bahasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apresiasi dulu buat Kang Basor. Terima kasih banyak atas pemaparannya, materi yang begitu menarik mengenai Islamic mindset ini, tentang pandangan kita yang harus benar-benar Islami. Nah, teman-teman, dari teman-teman Etheril nih, adakah tanggapan? Kita buka sesi tanggap. Ayo. Sebelumnya on cam dong. Yang lagi nggak berhalangan. Teteh Muti, Teh Hopi, Azki, Zefadia. Yuk, kita buka sesi tanggapan audiens. Ini selama 20 menit. Malu-malu. Maaf, ada iklan. Ayo gimana? Ini mungkin dari aku dulu nih, Bas, tentang Islamic mindset ini. Sebenarnya kan tadi tujuannya Islamic mindset ini untuk kemaslahatan kita ya. Kalau aku ambil poinnya, peran kita sebagai khalifah di muka bumi, yang bukan cuma ngurusin agama doang, pribadi doang, hubungan kita ke Allah, tapi juga dengan sesama manusia. Aku pengen tahu tentang hubungan mindset ini dengan yang tadi loh, yang lebih lebih apa ya? Lebih realistis tentang kehidupan masyarakat kita, budaya-budaya yang ternyata masih jauh dari kata Islami, budaya-budaya yang justru
melanggar hak-hak sesama manusia seperti HAM, korupsi, dan lain-lain. Itu masih belum ini loh, masih belum sinkron loh pikiran akunya. Antara hubungan mindset itu dengan tindakan-tindakan budaya-budaya yang masih kurang di masyarakat kita. Gimana nih? Langsung aja dulu, boleh. Oke, jadi eh, sebenarnya apa ya, awali dulu dengan niatan tulisan ini ya. Jadi tulisan ini tuh memang tidak masuk ke teknis sebenarnya, lebih ke teori saja. Makanya nggak banyak kan tentang bagaimana solusinya, apa penyebabnya, atau eh, hal-hal lain yang berkaitan dengan teknik-teknik. Nah, makanya kalau dibahasakannya seperti itu, maka kembalinya kemana? Kembalinya adalah ke Maqasidus Syariah. Nah, Maqasidus Syariah yang 5, yaitu hifdzuddin, hifdzun nafs, hifdzul akal, hifdzun nasab, hifdzul mal. Di mana yang kelima ini nantinya akan menjadi patokan dasar ketika adanya sebagai contoh tadi kan apa problemnya itu. Kayak korupsi kayak gitu loh, Oke. pelanggaran HAM. Nah, pelanggaran HAM ketika kita dihadirkan tentang pelanggaran HAM, maka yang perlu disoroti bagaimana kemanusiaan bagi ajaran Islam terlebih dahulu kan. Nah, ketika ternyata melalui hifdzud apa 5 maqasidus syariah tadi sudah beres, maka nanti Islamic mindset itu berkaitannya tentang uh, bukan pelaburan apa ya. Uh, lupa. Jadi nanti bakal berujungnya ke filantropi lagi, ke sana lagi. Makanya itu yang perlu perlu ditekankan tuh di filantropi Islam tuh. Kalau dari konsep ana ya gitu, wallahu alam yang lain. Oke. Oh atau ini ada ini ya yang di Google Form ada pertanyaan tentang kejumudan. Nah, kalian jawab aja ya yang kejumudan itu. Jadi katanya bagaimana untuk mengatasi kejumudan, apa sebab kejumudan, dan bagaimana penyelesaian mengatasi kan pada. Jadi sebab-sebab kejumudan itu salah satunya adalah keterbatasan info. Nah, keterbatasan info salah satunya dan keterbatasan media. Jadi hal yang sudah menjadi wajar ketika ada kejumudan di kalangan masyarakat. Nah, karena media sekarang dengan media yang dulu beda. Teknologi sekarang sama yang dulu beda. Hanya kejumudan itu pasti ada. Lalu dan itu adalah sebab intinya ya. Lalu bagaimana penyelesaiannya? Penyelesaiannya itu adalah pengenalan terhadap dinamika. Nah, dinamika itu apa? Dinamika itu tentang perubahan sosial yang terjadi. Mulai tempatnya, ruangnya ini. Lalu
mulai dari waktunya antara yang dulu dengan yang sekarang kan berbeda tentunya. Kemudian tentang kondisi sosial. Kondisi sosial dari satu wilayah ke wilayah yang lain berbeda juga. Contoh, kita mempergunakan kebiasaan Arab di Indonesia kan lucu. Di mana Arab itu panas, di ke Indonesia ini. Contoh konkretnya ya, mungkin ini bisa ditampar balik ya, supaya ini kan jadi provokator dulu ya. Sadar, sadar kalau di Indonesia tidak bisa disunahkan. Berbeda halnya dengan di Arab. Kemungkinan kalau di Arab panas. Hal lain, ada kemungkinan syahwat laki-lakinya lebih besar ketimbang syahwat laki-laki di Indonesia. Makanya lebih baik ditutup. Makanya ada hukum sunnah. Dan lagi, perbedaan tentang iklim. Jadi, ya gitu. Meskipun anak belum ke sana, tapi ya, kemungkinan besar ya sepanas itulah. Jadi, wajar aja pakai cadar. Itu salah satunya ya. Jadi, pengenalan terhadap dinamika yang ada. Itu tentang beku, fanatik. Oke, itu tadi tentang kejumudan ya. Nah, eh aku juga mau ini dulu gak sih, Azki dulu gak sih? Azki, tanggapannya dari Azki? Beda. Ayo, Oh, Gati. bukan tanggapan ataunya. Jadi tadi kan sekilas kayak mendengar tentang spiritual body sama intellectual body. Jadi kalau yang saya pahami itu, ini tambahan mungkin ya. Itu eh, semisal dengan pembahasan yang dibawakan oleh Imam Al-Ghazali kalau nggak salah. Jadi waktu itu saya pernah waktu di SPI itu sama Ustadz Wendy Zarman itu belajar tentang konsep kebahagiaan. Nah, jadi yang awal tuh kita tuh pokoknya membahas itu manusia itu terdiri dari beberapa aspek lah. Ada akal, nafas, qalb dan ruh. Nah, di sini memang jadi yang saya juga kan tadi udah baca artikel dari Basor. Jadi kalau di Imam Al-Ghazali itu, jadi secara general itu jiwa manusia itu terbagi nanti kepada dua, ada nafsun natikoh, ada nafsun hawaniyah, hayawaniyah. Jadi nafsun natikoh itu sisi positif dari manusia itu sisi dari seorang manusia yang mana sisi tersebut tuh menghendaki manusia tersebut untuk senantiasa beribadah atau untuk senantiasa ya bertakarublah kepada Allah. Nah, jadi tadi yang berlawan itu dari sisi nafsun hayawaniyah. Hayawaniyah ini berarti jadi penyeimbangnya, yaitu sisi negatifnya, yaitu sisi buruk manusia lah yang berkaitan dengan nafsu. Nah, lalu makanya seorang manusia itu kalau di sini kan nantinya akhirnya nyambungnya kepada konsep keadilan, kan ini sebenarnya kepada konsep keadilan. Jadi menurut Imam Al-Ghazali itu seharusnya seorang muslim itu harus menjadikan nafsu natikoh atau sisi positifnya itu mendominasi nafsu hayawaniyahnya. Jadi si sisi positif itu harus bisa mengendalikan sisi negatifnya. Keinginan untuk beribadah itu harus bisa mendominasi keinginan akan nafsu duniawi. Jadi ya kurang lebih sama lah, cuma dalam
pembahasannya sama tapi dalam dalam diksi yang berbeda. Itu mungkin. Oke. Jadi kalau Imam Al-Ghazali itu mengklasifikasikannya menjadi 2 ya. Tapi tetap aja sama aja esensinya mah. Oke, karena ada lagi dari Teh Fadia, dari Teh Muti, Teh Hopi? Dari aku mah cukup. Siap. Dari Teh Fadia, Teh Hopi, Teh Siti. Ada tanggapan? Dari aku mah cukup. Oke, aku balikin lagi ke Basor nih. Tadi menanggapi yang pernyataan yang disampaikan oleh Azki. Boleh. Kebetulan itu jadi salah satu referensi kitab untuk kimia usahadah ya. Jadi memang benar dan versi itu sudah saya tulis di majalah KPI, silahkan dibaca. Jadi versi yang itu sudah, dan ini versi yang lainnya yang lebih kompleks lah. Soalnya memadukan antara kimia usahadah dengan al-asas fi sunnah karya Said Hawa. Oke, nice info ya. Nanti biar majalahnya juga di-share juga. Oke, kita langsung aja ke sesi pertanyaan. Teman-teman, kalau ada pertanyaan, monggo ditanyakan tentang Islamic mindset atau nggak apa-apa mungkin ya lebih ke praktisnya, lebih ke konkretnya, nggak teoritis lagi, nggak apa-apa, Mas? Boleh nggak? Diulang, tadi putus-putus. Oh, oke. Ini kalau pertanyaan dari teman-teman gitu, dari pengalaman mereka atau nggak teoritis nggak apa-apa kan? Nggak. Oke. Silakan. Dari Teh Fadia, dari Teh Hopi, Teh Muti, Azki lagi. Dari aku cukup. Ada pertanyaan kah? Wajib Nah, nanya. yang Ansor. Ansor ada pertanyaan, Ansor? Angkat kaki, angkat tangan. Ansor? Salah, cuma salah kepencet, maaf. Barjon itu angkat tangan, kenapa Barjon? Aku mungkin dari aku nih, Bas. Aku lebih tertariknya karena ini loh, kalau konsepan ya, kalau terlalu teoritis, di aku masih bisa masuk ya. Di teman-teman mahasiswa masih bisa masuk. Tapi eh, ini mungkin tadi aku dapat poinnya bahwa mindset kita itu emang harus dibenahi. Betul? Beberapa mindset kita itu harus dibenahi, harus islami. Jelaskah suaranya? Potong-potong. Tapi ini ya kalau nggak salah, apakah mindsetnya harus Islami, yang orang Islam itu? Iya, mindset kita harus dibenahi, gitu. Dapat? Ya, dapat. Okay. Jadi
Hmm? Bukan mindsetnya yang bukan mindsetnya. Ini bukan berarti ini ya mengkucilkan growth mindset yang sering-sering kita dengar ya, growth mindset, bukan. Jadi penekanannya ke yang tadi tentang proses pengetahuan itu berupa keyakinan. Nah, jadi sebagai contoh, ketika kita sudah mendapatkan atau sudah sampai ke tujuan yang kita inginkan, maka jangan berhenti di situ. Kalau growth mindset kan berhenti di situ. Tapi kita harus sadari bahwa itu atas dasar kehendak Allah juga. Nah, makanya growth mindset, Islamic mindset itu bahasanya adalah keberpihakan kita kepada Allah sudah sampai mana. Makanya litakuna kalimatullahi hiyal ulya. Menjadikan kalimat Allah itu yang puncak tertingginya. Ketika kita memiliki tujuan, maka tujuan yang paling tinggi, puncaknya itu adalah ridho Allah. Kenapa dibahasakannya ridho Allah? Bukan Allahnya saja atau bukan beribadah kepada Allah. Karena kalau ridho Allah, itu artinya keberpihakan kita kepada kebenaran dan keberpihakan kita kepada kebaikan. Jadi jangan sampai ada kata apakah Islam mengakomodir kesalahan atau keburukan? Tentu jawabannya tidak. Islam hanya mengakomodir kebaikan dan kebenaran. Nah, nanti ujung-ujungnya kebaikan dan kebenaran ini harus kita apresiasi, harus kita baktikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kayak gitu. Jadi kalau growth mindset kan cuman kita melakukan hal yang baik dan yang benar, titik. Tapi tidak membahas bagaimana keyakinan kita setelah kita melakukan yang benar dan yang baik itu, apa sih yang kita dapat. Nah, di dalam Islam yang kita dapat adalah surga. Nah, udah itu titik rewardnya. Tapi bukan itu kan inti tujuannya. Inti tujuannya itu adalah liqa irabbi. Bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang dimana itu tidak ada bandingannya dengan surga. Tidak ada bandingannya dengan apapun. Gitu. Siap, siap. Makasih banyak. Ini mungkin dari teman-teman ada pertanyaan lagi kah? Atau ada yang masih belum dipahami? Ayo, mumpung ini ada Azki, ada Basor, ada Ansor juga. Para pengkaji kitab ulama. Basor, Bas, Anda teh iya di IIP. Oh, karena Siapa mana we Barjon atuh ah. ente kan cenah teker di Cileunyi cenah. Urang ge di bere nyaho ku Ustaz Nasruddin. Oh, karek, Bas. Belum Oh, masuk. Masuk ke semester 2. ayeuna semester hijina. Lapur. Oh, ku Apa? sana Sudin, tapi ku sana Sudin diasup kana. Oh, palingan orang dalam. Urang teh kan dititah bahasa keur di ieu soalna langsung ditembak. Sok cenah mendingan juga si Basor kayak ngajar kayak kuana di membayarkeun duit mah nyantai. Heeh, sok mending ngajaga rumah sakit atau kuliah sok. Mending sare boga duit dan Oke, teman-teman ada lagi Itu pertanyaan? kita pun nanya udah ya. Siap. ini anu yang
makan-makan teh kumaha Basor? Jadi makan-makan teh Oke, ansor sih mungkin. Answer dikit dulu. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi, eh closing statement dari pemateri, silakan Kang Basor. Ya. Jadi pada intinya tentang Islamic mindset ini menghadirkan keberpihakan. Nah, itu ya. Jadi kamu ada di pihak siapa? Kalau ternyata kamu masih di pihaknya nafsu kamu, ya ya udah, berhenti di situ. Karena innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Nah, Islamic mindset itu apa ya? Pijakan dalilnya itu. Contoh, ketika si Ansor ngabadalan Ustadz Nasruddin atas dasar yun karena Ustadz Nasruddin mah. Jadi ngabadal nggak ada keberpihakannya kepada Allah, lebar Ansor mau jadi pahala. Nah, jadi cuman hanya sekedar rasa takut terhadap makhluk, nggak akan jadi pahala karena nggak ada keberpihakannya kepada Allah. Tapi kalau ada keberpihakannya kepada Allah, sebagai contoh, Ansor ngebadal siapapun lah ustadznya. Baik sekali hungkulnya, masalah yang penting lillah. Nah, bahasa kasarnya gitu ya. Maka itu akan menjadi nilai utama atau hal yang berharga di dalam amal tersebut. Dalam aspek apapun, dalam amalan apapun, sekecil apapun. Jadi sepenting itu Islamic mindset itu. Jadi jangan sampai kita menyepelekan hal yang sangat-sangat tidak bernilai, karena hal yang nggak bernilai itu akan menjadi nilai ketika kita bisa memberikannya nilai yang pasti. Nah, begitu ya. Itulah Islamic mindset. Sekian yang bisa disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apresiasi buat Kang Basor atas pemateriannya Islamic Mindset. Mudah-mudahan ilmunya dapat kita camkan dalam diri dan menjadi pegangan untuk kedepannya. Oke, ditutup saja langsung. Billahi fisabilillah, fasabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak teman-teman semua. Waalaikumsalam. Diskusi mual ya. Ada sesi diskusi Boleh, tanpa rekaman. aku mau nanya. Bentar. Belum bisa masuk. Rada rame lah mun. On mah. Boleh sambil nunggu sok. Apa nanya apa? Iya, kedap. Ingin. Lupa, aduh. Bentar. Wah, Masya Allah itu baru datang. Diskusi bebas ya mas. Kamana dapat di Pareman. Sudah ditutup formalnya.
Udah beres. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kedap kedap kedap.